Bacaan dari buku harian Santa Faustina nomor 88. Selama adorasi, aku merasakan Allah begitu dekat denganku. Sesaat kemudian, aku melihat Yesus dan Maria. Pada waktu melihat mereka, hatiku dipenuhi dengan sukacita dan aku bertanya kepada Tuhan, "Yesus, apa yang Engkau kehendaki sehubungan dengan masalah yang diminta Bapa pengakuanku untuk kutanyakan kepadamu?" Yesus menjawab, "Aku menghendaki agar ia tetap tinggal di sini dan agar ia tidak mengambil prakarsa untuk membebaskan diri." Aku bertanya kepada Yesus, "Apakah tulisan yang harus dipasang dapat berbunyi, Kristus Raja Kerahiman?" Ia menjawab, "Aku Raja Kerahiman," tetapi ia tidak menyebut kata Kristus. Aku ingin bahwa gambar ini dipajang di depan umum pada minggu pertama sesudah Paskah. Minggu itu adalah pesta kerahiman. Lewat Sang Sabda yang menjelma, aku memperkenalkan lubuk kerahimanku yang tanpa batas. Saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa mengerti bacaan tadi, kita harus tahu sedikit latar belakang apa yang dikatakan oleh Faustina tentang peristiwa ini. Ada seorang imam yang berperan sangat penting di dalam hidup spiritual dari Faustina. Namanya Mikhael Sopoćko. Pada tahun 2005, ia diberi gelar Beato oleh gereja. Dialah bapak pengakuan dan pembimbing rohani Faustina. Sekali peristiwa, Faustina mengalami suatu penglihatan. Ia menyaksikan betapa bapak pengakuannya sangat menderita karena karya kerahiman yang akan segera dilakukan Allah lewat dia. Faustina lanjutkan begini, "Ketika aku menyaksikan hal itu, ketakutan mencengkam aku sejenak. Aku berkata kepada Tuhan, 'Yesus, ini adalah urusanmu. Mengapa engkau berlaku demikian terhadap dia?' Aku merasa bahwa engkau menciptakan kesulitan-kesulitan bagi dia. Sedangkan pada waktu yang sama, engkau menyuruh dia berbuat sesuatu." Faustina, kita lihat, berani berbicara tegas kepada Tuhan. Di dalam hal ini, ia mirip dengan beberapa nabi dalam Perjanjian Lama yang juga sangat berani mempertanyakan rencana Allah. Dan ternyata Tuhan tidak marah. Ia menjawab dengan manis kepada Faustina, "Tulislah bahwa siang dan malam tatapan mataku tertuju kepadanya." Wah, ini pernyataan yang kasih sejati. Dengan beberapa kata ini, Yesus mengkoreksi Faustina yang melihat semuanya itu dari titik yang berbeda dengan Tuhan. Namun marilah kita sadar bahwa sabda itu bukan hanya untuk Faustina, tapi untuk kita semuanya. Kita masing-masing ditatap oleh Tuhan sebagai anak tercinta. Tatapan Tuhan itu tidak pernah untuk mengontrol setiap gerakan, bukan juga untuk menghitung kesalahan atau dosa,
melainkan tatapan Tuhan itu penuh kasih, pengertian, kebapaan. Kalau diingat bahwa yang ditatap Yesus ialah pastor Soposko, imam pilihannya sendiri untuk menangani karya kerahiman, maka lebih jelas bahwa tatapan itu sangat mesra dan intensif. Pencipta memandang ciptaan pilihannya supaya kerahimannya dikenal dan meluas ke seluruh dunia. Yesus menjelaskan kepada Faustina, "Aku mengizinkan semua penderitaan ini untuk meningkatkan pahalanya." Jadi Yesus mempunyai maksud supaya segala-galanya itu justru menguatkan Pastor Mikael Soposko itu. Sebab untuk menjadi pembimbing rohani seorang suster yang hampir setiap hari mengalami hal-hal yang tidak biasa, ini dibutuhkan seorang pembimbing yang sangat istimewa, baik dalam pengetahuan, dalam kebijaksanaan, dalam pengalaman rohani, doa, juga dalam ketaatan. Dan pada akhir bacaan ini, Yesus mengatakan, "Aku menghendaki supaya gambar kerahiman ini dipajangkan pada waktu pesta kerahiman. Aku ingin supaya gambar ini menjadi pembawa bagi setiap orang yang memandangnya dan mendatangkan keselamatan bagi kita semua." Inilah kira-kira isi dari bacaan ini dan apa yang kita bisa tafsirkan tentang bacaan ini.